Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Asap lah ya, atau mungkin ada menara TV, stasiun penyiaran mengeluarkan gelombang yang ditabrak oleh gelombang radar kita ya, elektromagnetik itu bisa kembali lagi ke tabrak. Orang-orang dari BW, mesti ada notifikasi bahwa dimatikan saja. Ya, apalagi kendaraan macet Pak, ya Surabaya, ya, perapatan gegangan yang mati ya, berapa kali ngeri aja, dimatikan saja. Ya. Iya bukan, dimatikan saja. Ya nanti paling nggak ada gambaran lah ya. Kalau Bapak Ibu beli kendaraan yang TS ya dilihat itu kan, ini normal nggak? Ya, dibaca bukunya ya. Panduannya. Nah, kalau ini beda lagi. Ya, kalau yang ini situasi di mana sistem mungkin tidak beroperasi dengan benar. Harusnya dia beroperasi sesuai harapan kita supaya tidak tertabrak dengan kendaraan yang ada di depannya. Ternyata dengan kondisi jalan seperti ini dia tidak beroperasi. Bahaya ya. Bahaya ketika PCSN on ya. Seperti ini. Ketika kendaraan lain melaju mendekati kendaraan Anda, ini ya, jalannya sempit Pak, ya, kampung, ya, tapi lancar, ya, sehingga radar sensornya ini deteksi dengan kendaraan yang berlawanan arah, ngerem dede Pak, bahaya, ya, kalau belakangnya nggak ada kendaraan, ya, bahaya. Di Senin ini ngomong, sampai lampu ngerem nggak ada baru kok penanganannya gitu ya. Matikan sudah. Jalannya sempit ya. Contoh yang kedua seperti ini. Radar sensornya atau kamera sensornya ini tidak mendeteksi objek yang ada di depannya. Dianggap kan masih jauh jaraknya ini. Ternyata kan udah dekat ini. Ya. Karena nggak nabrak sini sensornya ya, kamera sensornya nggak kelihatan ini. Ya, ini bahaya ini. Ya. Kecuali ada kontainernya sini baru terdetek. Lumayan Pak, kalau kontainer panjang berapa meter tuh Pak? Ya, bisa 10 meter ya. Lumayan kan? Nggak kedetek 10 meternya, jangan belum bekerja PCS harusnya udah bekerja. Kemudian ini ada satu lagi ya. Kendaraan depan memiliki goncangan yang sangat tinggi, Bigfoot. Nggak kelihatan kamera sensornya, nggak apa-apa ini. Mungkin ban jaraknya kanan kiri, atau kondisi jalan yang naik ya, atau terlun. Ini modifikasi lah ya, kendaraan dimodifikasi dinaikkan juga atau diturunkan ini sehingga visualisasi kameranya nggak maksimal, ya, nggak kelihatan. Kalau ini ya aspal ini ya.
jam 9 lebih 10 menit. Sampai jam berapa nih Pak? Setengah 10 lah ya. Sebentar masih ada ya. Masih panjang. Setengah 10 lah ya. Selesai terang. Nyambung materi itu tahu. Bayarannya kurang. Sudah kurang. Baik, kita lanjut di service point ini supaya kita tahu ya service pointnya apa aja terkait dengan sistem BCS ini. Tambahan ilmu Bapak Ibu. Ya. Kalau kendaraan yang dilengkapi dengan BCS, ya, ketika kita melakukan penggantian baterai, lakukan inisialisasi, ya, supaya nanti sistemnya bisa bekerja normal kembali. Sistem apa? LDE sama BCS-nya. Inisialisasinya menggunakan ini ya steering sensor 0 point calibration gitu ya. Tapi kendaraan yang dilakukan BCS pasti ada steering sensornya Pak. Sudutnya itu berapa derajat? Ya, apa sudah kalibrasi dulu tengah-tengah. Nanti pakai scanner Pak. Ya. Gak tahu scanner yang launch itu ada nggak? Ya. Ada ya. Apa itu Pak? Kalibrasi 0 point steering. Ada ya, saya pernah lihat ya. Dikalibrasi pakai scanner ya. Kemudian setelah dikalibrasi steering sensornya ya, steering 0 point calibration-nya, start kendaraan, kendarai ya kecepatan di atas 35 km/jam atau lebih selama 5 detik. Agak jalan aja. Ya, keliling di atas kecepatan 35. Ya. Kemudian dimatikan. Ya, pakai lagi boleh ya, untuk memastikan bahwa dia sudah melakukan inisialisasi. Ya. Baru kendaraan ini untuk sistem BCS-nya sama LDE-nya akan normal. Ya. LDE kan ada sensor input ya dari steeringnya kan, kecepatannya berapa, sudutnya ini berapa derajat. Ya. Makanya kita harus diinisialisasi untuk sensor steering. Kemudian ada active test ya. Active test ini untuk melihat fungsi dari buzzernya. Apakah buzzernya itu ya, ada suaranya apa enggak? Takutnya nanti ketika kita pakai, ketika berfungsi buzzernya nggak urip, nggak memberikan notifikasi. Ya. Dicek sama active test seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Pakai scanner ya, di on kan, ya. Masuk ke menu body electrical. BCS active test yang kita bisa active test ya ini suara dari buzzer warning BCS-nya bisa kita hidupkan atau matikan. Kalau kita hidupkan on terus ya ada suaranya berarti normal ya. Ini tambahan ya, tambahan biar ada sedikit ke arah teknik sedikit ya Bapak Ibu ya. Juga cerita, gambaran tok ya. Kalau bisa observasi kita nih lah ya, coba ya. Oh rasanya ini, masih di BCS ya, service point. Nah, ini ada tombolnya. Ada MID ya. Ada custom dengan MID-nya mau di-on-kan atau di-off-kan BCS-nya. Masuk ke MID. Biasanya MID tombolnya di steering switch ini ya, sebelah kanan biasanya. Di menu-menu sini nanti power switch-nya di-on-kan, kontaknya tekan. Ya. Kemudian masuk di MID-nya ini ke menu apa? Setting tab, setting BCS, sistem setting, baru di-off-kan sistem BCS-nya. Dari on ke off-kan, sehingga BCS-nya nggak akan bekerja. Ya, lewat perapatan kedangan aman lah ya, nggak ganggu kita dan orang lain. Perapatan kedangan, mau macet. Tapi bisa dimatikan. DRCC-nya, nah tadi udah BCS ya, sekarang DRCC Bapak Ibu. Dynamic Radar Cruise Control yang berfungsi, ini pengembangan dari cruise control ya, yang saya informasikan di awal. Jadi dia bisa mengikuti kendaraannya di depan dan menjaga jaraknya. Ya. Saya belum pernah apa ya.
Ada yang pernah Pak? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Di LCC? Iya. Tapi Di mana kan Pak? ada lain Pak, bukan di Toyota. Di mana? Honda. Honda? Iya. Ya Paknya di mana Pak? Di Suramadu Pak. Suramadu, oh beda-beda sih. Boleh sinjai. Sama Pak Eko Pak, Pak Eko tadi sebenarnya Oh. ingin nyoba tapi yang di Toyota. Mobil Honda ya? Iya, di RV Pak. DRV? Iya. Di LCC? Iya. Di mana Pak? Coba diceritakan ya. Ya, yang jelas ya aktif lah Pak kalau Bisa ngikuti? bisa, bisa. Bisa ya? Kita setel jaraknya dan kecepatan yang kita inginkan. Jadi walaupun kita setel 80 misalnya kendaraan di depan itu sudah tertangkap kecepatannya lebih rendah, ya settingan kita walaupun 80 dia akan gerak. sesuai jarak. Otomatis ya? Oke, secara otomatis. Untuk kecepatan ya? Kalau mobil depannya nambah kecepatan tetap mengikuti Pak dengan jarak yang Ikuti kita dengan syarat yang Oh. 80 nya ya Pak. Ya sebenarnya memang di semua di kompetitor itu semua sudah ada sih Pak. Kebanyakan sudah ada, cuman biasanya hanya namanya aja yang Nama. beda. Biasanya gitu. Wuling juga ada. Oh, wuling teknologinya anu. Ada nanti. Makasih Pak Taufik ya. Memang teknologi itu sebenarnya sumbernya dari desainer ya. Desainer itu kalau nggak bos atau bos ya, kayak komputer kan sama ya. Dijual ke mana? TTM ya. Honda, ya Honda atau Toyota, tergantung. Nah, ini namanya beda-beda sedikit ya. Karena TTM itu maklar. Dashboardnya dari mana? Banyak, itu ya. Dan masih banyak lagi. Sehingga kalau tahu ada berapa komponen itu supply-nya banyak sekali. Bahkan aja nggak mau satu ATL itu, minimal 2. Ya, jaganya kayak demo kok, mana demo kan? Ada minimal 2. Sama ya, dengan supplier ada Denso, Pos, AC ada macam-macam ya. Sender ya gitu. Oke. Terima kasih Pak Abdul ya. Benar ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini tombolnya. Di Prius yang bawah itu ada ya tombol TSC ya. Nah, coba kita kenali di sini. Sebelah kanan ini ada tombol, ini tombol cruise control ini. Ini tombol cruise control. Ya. Main switch-nya di sini. Ini main switch untuk cruise control. Kalau kita pakai cruise control nggak pakai DRC bisa aja ya. On kan main switch di cruise controlnya ini ya. Nah, kemudian di sini atas ini ada plus rest ya. Rest ini resem ya. Setting ya. Plus ini nambahin kecepatan setelah kita setting atau menurunkan kecepatan setelah setting. Ada 2 menu yang bawah ke atas. Kemudian baru yang ini adalah switch jarak kendaraan ke kendaraannya. Kalau ini cancel ya, cancel dari sistem cruise control atau DRC. Nah ini switch jarak kendaraannya ya. Kita mau setting, setelah kita set ya, kita bisa mengikuti kendaraan yang ada di depan kita. Kita tinggal atur ya jaraknya berapa sih, jarak buat panjang, menengah atau pendek. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini. Di ACC yang pertama cara pengompresian adalah tekan switch utamanya di mana sini. Nanti ada indikatornya di MID atau dashboard kombinasi meternya. Lampunya nyala ini. Tekan, nyala. Ya. Kemudian kita akselerasi ya atau kurangi kecepatan dengan pengurusan pedal gas ya. Dengan kecepatan yang kita inginkan. Ya, di atas kita 30 Pak Eko. Ya, jadi di ACC itu syaratnya adalah kecepatannya di atas 30. Tapi di on kan dulu switch utamanya ya. 30 baru kita set ya. Saya mau kecepatan 50. Oke, saya tahan, saya set. Tekan set ya. 1 kali. Baru dia udah ke setting kecepatannya 50 km/jam. Atau kita bisa set kendaraan yang ada di depan kita, kecepatan kendaraan di atas itu mungkin 70 ya, kita sekitar 70-60 kita set ya, kemudian kita set ya, dia otomatis akan ini mengikuti kecepatan kendaraan yang ada di depannya.
Tinggal kita bisa atur di sini. Tekan tombol ini. Kalau udah ngikuti, tekan tombol ini, ya, tombol di RCC-nya, ya, yang sebelah sini ini. Nah, kita bisa atur jarak antara kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depan kita. Long, ya, sekitar 50 meter. 50 meter lumayan jauh Pak ya. Lumayan jauh. Sini mana? Pos itu ya? Atau di meter ini sih? Meter ya. Kalau mediumnya sekitar 40 meter, ya shotnya sekitar 30 meter. Tapi kalau dibilang ya nanti otomatis Pak, kita bisa mengikuti kecepatan yang di depannya ataupun mengurangi kecepatan kendaraan di depannya ya. Dengan panduan jarak yang sudah kita set sebelumnya, benar ya? Iya. Gimana Bapak Ibu? Kok aneh ini? Aneh jangan ngantuk. Semangat Pak. Kendaraan yang lebih cepat bisa dulu, baru nanti misalnya kita mengikuti kendaraan itu kita aplikasikan, bisa nggak? Bisa, ya bisa ya Pak. Kalau kecepatan kita ngatur sendiri Pak, terserah mobil depan itu berapa kita bisa ngatur sendiri. Di depan mau kecepatan berapa kita settingan kita sendiri berapa kita yang ngatur. Nanti kalau mobil depan itu semakin dekat, walaupun settingan kecepatan kita lebih tinggi, mobil kita akan berhenti sendiri. Sampai berhenti tet itu bisa. Artinya tanpa mobil di depan pun kita ngatur Bisa. Oh bisa, namanya cruise control aja Pak ya. Ya, nggak kami ikuti ngaruh nggak. Tapi sih saya dengar ya. Pos itu ya kita atur cruise controlnya. Nyalip mobil depan berarti hilang Pak? Kalau nyalip ya anu ya, Tadi Pak, ending sementara ya. tadi yang apa pas nyalip kan ada lem tadi, itu kita nyalakan sen, ya batal Pak. Ya. Ya, Terhapus lah setting tadi. Cancel ya. Nanti bisa reset lagi ya. Bisa diresume lagi ya. Iya. Dan itu mobil di depan ya Pak, misalnya kita nyari mobil ini. Oh udah cancel karena kan sensornya udah kedetek ya. ya. Tadi Modelnya cancel. Oh, berarti cancel boleh. Bisa. Lain bisa. Terus ada simulator ini Pak. baik kita lanjut yang tadi PCS sudah, PLCC sudah, sekarang LDE Pak. HP selesai setengah 10 ya. Mari ya. Lanjut materi jam 10 break. Ya, kita salib cancel ya. Set lagi ya, set lagi. Membaca. Nanti kita coba. Kalau nggak coba nggak ngerti ya. Cuma yang coba yang mana? Ya. Memang harus dicoba ya, observasi. Dan sebenarnya fitur ini tuh ini loh Pak, apa biar supirnya itu nggak injak pedal gas. Jadi kayak autopilot. Jadi kita nggak injak pedal gas, mobil sudah mengikuti depannya terus. Terus kalau kita mengarahkan apa namanya? jaraknya biar aman. Kemudi. Kemudi itu pegang apa ya? Kalau LDA dia nanti kalau Tendang bola. Enggak. Tetap pegang apa? pegang harus pegang Pak. Kalau dia nggak pegang dia malah ada notifikasi. Jadi dianggap dia nggak bola. Kalau dipakai tongkat enggak sepenuhnya autopilot gitu. semi Pak. Tapi untungnya kita nggak ada rem sama gas nggak diinjak. LDE atau line departure alert ya, suatu notifikasi peringatan ketika kendaraan kita ini keluar dari jalur yang sudah ada ya, yang bisa dideteksi lah ya, udah bagus jelas harusnya ya, jelas. LDE akan memberikan peringatan lah ya sama beberapa ISIS ya, getaran di area sekitar ketika kita keluar dari jalur yang sudah ada. Ada bantuan peringatan sengiring ya Pak ya. Apalagi
apalagi setelah kita tidur ya masukkan dulu kan itu saya kira enggak ada yang harus diperingatan. LDE itu juga bisa dimatikan dan bisa dihidupkan. Tombolnya sebelah mana? Sini. Kalau ini dia sistem untuk mengatur jarak dengan kendaraan yang di depannya. Kalau yang bawahnya adalah LDE main switchnya, bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Ini indikatornya. Ini indikator ya, ini ya fungsi dari indikator MID-nya ya. LDE ini LTA ya kalau ini. Ini agak sedikit perbedaan. Kalau ini yang centering function. Jadi biasanya kalau kendaraan LD-nya dengan lens centering function ini ada axis kembali ke posisi lurus lagi. Kalau nggak ada cuma ini aja alarm ya. Atau seperti ini ada axis ya. Getaran. Nah kalau yang bawah ini adalah apa ya? Indikator modifikasinya yang di MID. Ketika dia keluar jalur maka ada pin warna amber ya atau oranye. Warna oranye. Nah, seperti ini. Kalau ini LTA agak sedikit beda lah ya. Ini yang LTA function, yang ini LTA. Ya, indikatornya aja nih Pak. Jadi untuk lebih jelasnya dicek di kendaraannya ya. On lihat Pak, tombol apa aja, indikator apa aja itu ya. Enggak kalau ada gambar ini kan tahu kita. Oh gambar apa sih ya? Katanya ini LDA. Oh ya. LDA itu apa? Oh ini. Kalau kita masuk ke kendaraan kurs Pak, kendaraan kurs yang bawah itu, wah tombolnya banyak. Ada kendaraan pelanggan tanya, Pak saya tolong jelaskan fungsi-fungsi yang ada di kendaraan saya ya. Ini mekaniknya, formenya ini nggak percaya diri Pak. Jelas nih. Ini apa, bagaimana fungsinya untuk apa ya. Makanya gak gampang ya kayak gitu ya. Harusnya Pak ada di mana Pak, sekarang baca itu Pak. Karena kita sambil ngopi ya. Jangan lah. Nah ini cara kerja dari LDE-nya Pak. Ada syaratnya ya, yang pertama pasti LDA main switch-nya tadi di-on-kan ya, yang di tombol tadi. Kemudian kecepatan kendaraan di atas 50 Pak, 50 per jam. Kemudian marka jalurnya itu terdeteksi Pak, warnanya jelas ya. Putih gitu ya. Kanan atau kiri dia bisa mendeteksi Pak, nggak harus dua-duanya ya. Kemudian pasti ya, kalau pengen operasi LDA-nya tidak ada terjadi kerusakan di sistem. Ini syarat kerja dari LDE. Kemudian ada kondisi ditangguhkan Pak ya. Ditangguhkan itu berarti apa ya? Ditunda ya kerjanya ya. Batal depending lah ya. Ketika kendaraannya di bawah 50 berarti belum bekerja. Nunggu kecepatan di atas 50. Ya kita lewat tol, ini ternyata hilang nih Pak. Tadinya ada kok hilang. Nah ini ditangguhkan dulu ya. Nunggu nanti garis mana, baru dia bisa normal fungsinya. Ketika dia milik, nggak bisa. Yaw rate sensornya malfungsi, yaw rate itu malfungsi. Ya sensor yawing, ya yawing. Ya cara kerjanya mirip-mirip keseluruhan sensor itu Pak. Ada pemancar, ada blip yang ya potongan optik ya cahaya itu biasanya. Yaw sensor ya. Nah, kendaraan melintasi setengah atau lebih jauh di atas penanda jalur tadi tak ketok jalur kepotong atau terlalu miring gitu ya kendaraannya. Kelihatan sama
kamera sensornya. Ada mengungsi ya pastilah ya. Kemudian temperaturnya agak panas di kamera sensornya, dia ada di cancel kendaraan. Kalau ini cancel atau tidak berfungsi pasti ya, langsungnya dimatikan ya. Nggak berfungsi semua ya. Kalau resim ya sistem airnya normal lagi, di on lagi. Nah ini Pak, ya ilustrasi kerja dari NDE. Ketika keluar jalur seperti ini ada notifikasi di sini, ada ASIS di warning buzzer-nya. Kecepatan di atas 50, maka jalan terdeteksi ya makanya. Steering assist sama ya, steering assist ketahan ini Pak, saya rasakan ketahan. Sama ya, ini juga bisa kerja ya, karena ada sisi lain yang bisa terdeteksi. Ini kalau sini nggak deteksi, ini mungkin rumput ya, atau apalah ya, yang bukan garis ini nggak deteksi, tapi yang kanan deteksi, tapi dia masih kerja ya, masih memberikan steering assist. Yang terakhir Bapak Ibu, sekarang kita kerja dari AHB, bagian dari sistem TSS AHB yang tadi saya jelaskan ya. Bisa otomatis ya, lampunya bisa jauh, dekat, ya, tergantung dengan kondisi jalan area sekitar. Contohnya, ketika AHB-nya saya on kan, bisa di on kan, bisa di off kan, nanti ada tombolnya di bawah steering AHB itu misalnya. Ya. Nah ini contohnya, saya berjalan pada malam hari jam 12 malam ya, di jalan provinsi, gelap sekali kondisinya. Saya nyalakan lampu jauh, ya, lampu jauh, wah padam enak ya, terang. Ya. Tiba-tiba ada orang jalan atau mobil di arah yang berlawanan kita, maka secara otomatis lampu dari high beam akan pindah ke low beam, sehingga pandangan ya, kendaraan yang berlawanan ini tidak ada mengganggu Pak. Sekarang ini banyak Pak, lampu-lampu variasi yang warna putih ya, yang terang gitu Pak, sudah motor mobil banyak, benar nggak? Iya. Kalau malam hari ganggu nggak? Ya, variasi, fokusnya nggak senang, karena fokus kendaraan, lampu mobil kendaraan itu tidak tergantung dari reflektor Pak, juga tergantung dari sumber cahayanya, bulutnya ya. Settingannya reflektornya sama, bulutnya ganti, nonton dulu bisa sangat mengganggu Pak. Nah ini ilustrasinya, jadi ya sama kan ya, ada tombolnya di bawah ini gambarnya nih A ya, ini namanya AHB switch, ada di bawah steering system. Ketika kita on kan nanti ada nyala di kombinasi meternya. Ya, ini syaratnya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama aktifkan automatic heading-nya, tekan AHB switch-nya, nah, sini tekan tuk gitu ya. Kemudian kita set ya switch headlamp-nya posisi auto. Ya. Malah sekarang mobil-mobil baru nggak ada off-nya ya, auto atau otak gitu lah istilahnya. Kemudian kecepatan syaratnya lagi kecepatan kendaraan di atas 30 ya. Area di depan kendaraan kita gelap sekali ya, tidak ada cahaya di area depan kendaraan kita ya, maka lampunya akan high posisinya gitu. Sebaliknya ketika kecepatan di bawah 30 ya, high beam akan sekali otomatis ya, akan off ya, mati ya. Kecepatan di bawah 30. Area depannya udah banyak penerangan, enggak kerja nih Pak ya. High beam-nya banyak lampu-lampu penerangan, enggak kerja.
Atau kendaraan di depan menyalakan headlight-nya, nah, sama aja kan dengan itu. Oke. Nah, ini adalah syarat kerja atau tidak kerjanya sistem AHB. Nah, yang terakhir Pak, coba kita lihat videonya. Iya. Video ya. Iya. Yang lebih jelas lagi. Ya, kita lihat sini Pak. Toyota Safety Sense, or TSS, is a suite of advanced active safety technologies and driver assistance systems designed to help address three key areas of accident protection: preventing or mitigating frontal collisions, keeping drivers within their lane, and enhancing road safety during nighttime driving. TSS 2.0 builds on the previous TSS-C and TSS-P suites, and it consists of 6 active safety and driver assistance systems. For TSS 2.0, the pre-collision system, or PCS, uses an integrated forward-facing camera and grille-mounted radar system designed to help mitigate or avoid a frontal collision. TSS 2.0 enhances the pre-collision system with the addition of low-light detection for vehicles and pedestrians, as well as daytime detection of bicycles. For TSS 2.0, Dynamic Radar Cruise Control, or DRCC, is a high-tech cruise control system that uses a front grille-mounted radar and a forward-facing camera to detect vehicles in front of you and automatically adjust the vehicle's speed to help maintain a preset distance behind a vehicle ahead. With the exception of manual transmission vehicles, TSS 2.0 features full-speed range dynamic radar cruise control, which is designed to enable low-speed following, speed matching, stopping, acceleration, and deceleration to a preceding vehicle. Lane Departure Alert, or LDA, is designed to use an in-vehicle camera to detect lane departure when traveling on relatively straight roads with clear lane markings. If LDA determines that the vehicle is starting to unintentionally deviate from its visibly marked lane, the system alerts the driver with an audio and visual alert. In addition to this alert function, TSS 2.0 models equipped with electronic power steering also include steering assist. When this functionality is enabled and LDA senses that the vehicle is unintentionally drifting from its lane, the system may automatically make small corrective steering inputs to help the driver keep the vehicle in its lane. For TSS 2.0, LDA has been updated with road edge detection, which may be capable of sensing the boundary between the road surface and the side of the road. Automatic high beams, or AHB, is a safety system designed to help the driver see more clearly at night while reducing glare for other drivers. When activated, AHB is designed to rely on an in-vehicle camera to help detect the headlights of oncoming vehicles and taillights of preceding vehicles, then automatically toggle between high and low beams. A new feature for TSS 2.0, Road Sign Assist, or RSA, is designed to read certain traffic signs and display them on the vehicle's multi-information display, or MID. This provides the driver with additional awareness on posted road signs. Some vehicles come with Lane Tracing Assist, or LTA, a new feature for TSS 2.0. LTA is designed to work in conjunction with full-speed range dynamic radar cruise control to keep the vehicle centered in its visibly marked lane and preemptively avoid unintended lane departures. LTA uses an integrated forward-facing camera and grille-mounted radar system, as well as the path of the vehicle ahead if needed, and is designed to automatically make constant steering inputs to help keep the vehicle centered in its lane. Drivers are responsible for their own safe driving. Always pay attention to your surroundings and drive safely. See your owner's manual for more information on the limitations of Toyota Safety Sense. Oke, sudah selesai Pak. Oke, sudah selesai Pak materinya. Gimana Bapak Ibu? Bukan gede. Sudah ada gambaran yang jelas lagi ya Pak daripada yang awal lagi ya. Benar ya. Tadi kan sudah saya tanyakan gambarnya TSS seperti apa sih? Oh, ternyata seperti itu. Ya. Baik. Ada yang perlu ditanyakan? Pak Ajar nih Pak, sistem TSS Pak. Sistemnya apa aja nih Pak? Apa? BCS? LD ya?
A, B, B, kalau di video ada tambahan lagi Pak ya? Ada dua. Oh ya, root set apa itu? Ya, root set apa ya? Sama LPA ya, centering. Kemudian ada yang versi tadi ya, yang bisa mengenali garis-garis bisa kan? Mengenali dari pinggiran jalan ya, versi lebih tahu lagi. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang cuma ya sekilas 1 jam setengah lebih ya bisa berguna bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke murid-murid ya, biar ada gambaran ya, biar enggak poin ya, kasih poin tinggal lagi ya, nanti share lah ya, share ya. Baik, itu aja dari saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. 1 jam setengah lebih mengikuti materi DSS. Saya Eli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan Pak, jadi untuk DSS itu sebenarnya saya lihat tetap Pak ya, semua itu kalau berbicara kita nggak boleh lepas, jadi tetap kita harus mengendalikan. Drivernya harus tetap mengendalikan. Kalau autopilot tujuannya bukan ke autopilotnya, tapi ini adalah fitur tambahan untuk safety-nya, biar tidak terjadi pencegahan aja, bukan untuk autopilotnya. Baik Pak, jadi untuk berikutnya kita break dulu, kemudian nanti dilanjut materi hybrid. Silakan Pak. Siap.